Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Seorang pemuda bernama Untung Pararean tidak tahan godaan untuk menguasai senjata sakti mandraguna yang bernama Keris Mustiko Jagat. Apa yang akan dilakukannya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Di diri Untung Pararean saat itu seolah-olah terjadi perang tanding antara kejahatan dan kebenaran. Bagaimanapun, pemuda ini berpijak dan bertahan di atas kebenaran. Lama-lama dalam detik-detik yang mencapai puncak ketegangan itu, kebenaran yang ada dalam dirinya berhasil ditumbangkan oleh kejahatan yang melanda hati dan jalan pikirannya. Ketika dia cuma tinggal 2 langkah dari tubuh Empu Barata yang duduk bersila menghadapi alat-alat cadang perapian, pemuda itu tiba-tiba mengambil keputusan bahwa dia harus Si orang tua digenggamnya hulu keris Mustiko Jagat erat-erat. Sesaat kemudian, senjata itu dihujamkannya ke punggung kiri Empu Barata. Orang tua itu mengeluh tinggi, tubuhnya tersungkur di muka perapian. Darah cepat membanjiri punggung dan selempang kain putihnya, tapi dia belum lagi menghembuskan napas penghabisan. Sepasang matanya yang agak mengabur dimakan umur dan dijelang ajal itu memandang sayu tapi mengerikan pada Untung Pararean yang berdiri dengan keris Mustika Jagat berlumuran darah di tangan kanannya. Pemuda dajjal, desis Empu Barata di antara nafasnya yang mulai menyengal. Apakah yang membuat kau sampai melakukan kejahatan terkutuk ini terhadapku? Tenggorokan orang tua itu turun naik beberapa kali. Lalu, Aku tahu, kau inginkan keris itu, bukan? Empu Barata menyeringai pucat. Kau bisa memiliki Mustiko Jagat, manusia jahat, tapi apa yang kau lakukan terhadapku kelak akan mendapat balasnya di kemudian hari. Demi para dewa di Swargaloka, kelak kau bakal mati di ujung Mustiko Jagat juga. Dan sebelum mati, hidupmu kukutuk menderita lahir Ujung kata-kata yang diucapkan Empu Barata lenyap oleh suara guntur yang menggelegar dengan tiba-tiba. Di luar, trak-tak kilat menyambar, lalu suara guntur lagi, dan sesaat kemudian hujan lebat turun membasahi bumi, seakan-akan alam ciptaan dan kuasa ini turut menyaksikan dan menangisi kematian Empu Barata. Untuk sesaat lamanya, Untung Pararean berdiri mematung dengan bulu kuduk merinding. Ketika diperhatikannya paras Empu Barata, kedua mata orang tua itu sudah tertutup, sedang dari mulutnya membuih darah kental akibat racun keris Mustiko Jagat yang amat berbisa. Keris yang masih dilumuri darah itu dimasukkan Untung Pararean ke dalam sarungnya. Karena masih ada bagian-bagiannya yang belum diperhalus, senjata itu tak dapat masuk keseluruhannya ke dalam sarung, mengganjal di luar kira-kira setengah senti. Tapi itu tak dipedulikan Untung Pararean.
Dia masuk ke dalam kamarnya, mengemasi pakaian serta barang-barangnya, lalu di bawah hujan lebat yang mencurah bumi, pemuda itu berlari menuruni lereng timur Gunung Slamet. Seminggu sesudah di Empu Barata, kelihatanlah seorang berlari cepat mendaki Gunung Slamet. Demikian cepat larinya hingga hanya bayangan jubah putihnya saja yang terlihat. Dalam waktu yang singkat, orang ini telah mencapai teratak tua tempat kediaman Empu Barata. Begitu muncul di situ, begitu orang ini berseru, "Dimas Barata, aku datang." Suara seruan yang keras menggetarkan seantero tempat, hanya disauti oleh gemasuran itu sendiri. Heran, kenapa sepi-sepi aja? Membatin orang ini. Tubuhnya bungkuk, badannya yang kurus kering, macam tengkorak hidup itu tertutup oleh sehelai jubah putih yang kotor dan bertambal-tambal. Mukanya bopeng buruk sekali. Rambutnya yang aut-autan tak pernah kena air, mengumbar bau yang tidak sedap, ditambah lagi dengan bau jubahnya yang kotor. "Dimas Barata, Untung Pararean, apa kalian tuli hingga tak mendengar kedatanganku?" seru si muka bopeng. Dia melangkah besar-besar ke pintu teratak yang terbuka lebar. Sampai di ambang pintu, mendadak sontak langkahnya terhenti. Sepasang kakinya yang kurus kering itu laksana dipantai ke lantai tanah. Tapi hanya sesaat. Sedetik kemudian, dia sudah menghambur masuk dan menjatuhkan diri di samping mayat Empu Barata. Ada satu keanehan di atas diri Empu Barata. Meski mayatnya sudah seminggu menggeletak, namun masih tetap utuh dan tidak busuk. Hingga kalau tidak memperhatikan bekuan darah yang terdapat di punggung dan di lantai, orang tua itu tak ubahnya seperti orang yang tengah tidur nyenyak. "Dimas Barata, siapa yang melakukan ini? Siapa yang bunuhmu?" teriak si muka bopeng. Namanya Gambir Seta. Tapi di dunia persilatan, dia lebih dikenal dengan nama gelaran, yaitu Pengemis Sakti Muka Bopeng. Dan dia adalah kakak kandung Empu Barata. Seperti orang gila, Pengemis Sakti Muka Bopeng terus juga berteriak-teriak menanyakan siapa yang telah membunuh adiknya. Tapi siapakah yang akan memberikan jawaban? Dengan bercucuran air mata didukungnya mayat adiknya. Dia hendak meninggalkan teratak itu, tapi ia ingat sesuatu dan menghentikan langkah lalu memandang berkeliling. Untung Pararean, di mana kau?" serunya memanggil. Tak ada jawaban. Ia berteriak lagi, tetap saja tak ada yang menyahut, karena memang Untung Pararean sudah tidak ada di tempat itu lagi. Hati laki-laki menjadi syakwa sangka. Dia masuk ke dalam kamar yang diketahuinya sebagai kamar si pemuda pembantu adiknya dan menggeledah. Tak satu potong pakaian pun ditemuinya di situ. Juga dengan masih mendukung mayat adiknya, Pengemis Sakti Muka Bopeng kemudian masuk ke kamar Empu Barata. Dia tahu bahwa adiknya pernah membuat sebilah keris sakti bernama Mustiko Jagat. Tapi senjata itu tak ditemuinya di kamar. Juga setelah diperiksa seluruh teratak, keris sakti itu tetap tak bersua. "Bang, pasti pemuda itu yang mau adikku. Pasti dia juga yang mencuri dan melarikan Mustiko Jagat." Geraham-geraham Pengemis Sakti Muka Bopeng bergemelotakan. Dia tak dapat mengendalikan kelakar marahnya. Sambil berteriak-teriak bahwa dia akan melakukan pembalasan, memecahkan kepala Untung Pararean, orang tua ini mengamuk hebat, menendangi segala apa yang ada di dalam teratak, hingga bangunan itu hancur berpelantingan. Pengemis Sakti Muka Bopeng masih belum puas. Pohon-pohon dan apa saja yang ada di sekitar tempat itu habis ditendanginya. Ada kira-kira sepenuman teh yang mengamuk kala begitu rupa, sambil menangis dan kadang-kadang berteriak-teriak. Kemudian Pengemis Sakti Muka Bopeng lari menuruni Gunung Slamet dengan membawa jenazah adiknya. Ketika dia sampai di kaki gunung, hujan telah reda. Bajunya dan sekujur tubuhnya basah kuyup. Sambil menggigil kedinginan, ia meneruskan perjalanan dengan jalan kaki. Sepanjang jalan, perutnya mengkreok minta diisi. Sejak pagi tadi, dia memang belum makan apa-apa sama sekali. Dia berharap dalam waktu yang singkat akan dapat menemui sebuah desa
atau kampung di mana dia bisa membeli makanan untuk pengisi perutnya. Belum lagi lewat sepeminuman teh berlalu, untung Pararean menemui satu jalan yang sangat becek akibat hujan. Pemuda ini mengikuti jalan itu ke sebelah tenggara. Bagaimana kelanjutan amanah pengemis sakti muka Bopeng dalam mencari untung Pararean? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.